Baik, kembali lagi bersama dengan saya, Anju Lubis. Pada video yang kedua ini, di seri React Native, saya akan menjelaskan basic dari React Native pada dokumentasi React Native. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu React Native dan apa kegunaan React Native, serta kelebihan dari React Native, sekarang kita masuk pada sesi basic dari React Native. Nah, teman-teman sudah membuka dokumentasi dari React Native. Pada sebelah kiri ada menu The Basic. Teman-teman tinggal buka saja, akan dimunculkan drop-down dengan konten-konten seperti Introduction, Core Component and Native Component, React Fundamental, Handling Text Input, Using a Scroll View, Using List View, Troubleshoot, Platform Specific Code, dan terakhir More Resource. Baik, kita mulai dari konten yang pertama, yaitu Introduction. Nah, di sini dikatakan, selamat datang untuk kita yang baru pertama kali masuk ke dalam framework React Native. Nah, jika teman-teman sudah membaca ini, silakan lanjut ke environment setup yang diarahkan di link ini, atau enggak tinggal teman-teman pilih saja environment setup ini. Nah, teman-teman apabila ingin melanjutkannya, nantinya akan membaca dokumentasi dari native komponen React dan selanjutnya. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana kita menggunakan dari dokumentasi React Native ini. Kita dapat memulainya dengan membaca secara dokumen secara linear. Jadi secara berurutan untuk dapat memahaminya dengan lebih baik. Namun jika teman-teman sudah familiar dengan React, teman-teman dapat skip section mana saja, dan teman-teman dapat memilih section dan teman-teman butuhkan untuk mempelajari yang mana. Selanjutnya ada prerequisite. Nah, di sini dikatakan jika teman-teman ingin mengerjakan React Native, kita harus mengerti terlebih dahulu fundamental JavaScript atau JavaScript dasar. Saya sarankan jika kita baru mengenal atau belum memahami JavaScript, jangan terburu-buru, silakan pelajari terlebih dahulu JavaScript. Selanjutnya di sini ada konten interaktif sampel. Nah, ini merupakan sampel dari interaktif di React. Di sini kita dapat lihat sebuah code di mana di sini memiliki function komponen dengan memiliki komponen view dan text. Di dalam view juga ini terdapat style, dan di dalam view ini juga terdapat text. Di sini kita import library dan import komponen text dan view tersebut. Maka ini adalah outputnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada dijelaskan function komponen dan class komponen. Bagi kita yang ingin mempelajari React Native ataupun React.js, penting kita untuk memahami apa itu perbedaan dari function komponen dan class komponen. Di sini dikatakan, dengan React kita dapat membuat komponen menggunakan class atau function. Seperti itu. Jadi komponen ini terdiri dari dua, yaitu kita dapat menggunakan function ataupun class. Function komponen dan class komponen. Class komponen hanya komponen that always have state, but since the introduction of Hawk API, you can add states and more function komponen. Seperti itu. Sini juga disediakan kode untuk function komponen dan class komponen. Sini kita lihat, ini di mengimport React wajib, dan juga import komponen seperti text dan view. Baru di sini ada function komponen, hello world apps, dengan ini function arrow function. Di dalam sini ada return, di dalam return dibungkus view, di dalam view terbungkus style dan text, maka muncul di sampingnya itu
output hello world yang ditampilkan dari teks tersebut menggunakan style yang ada di view juga. Kita lihat perbedaannya pada kelas komponen. Di kelas komponen, kita harus menambahkan import komponen dari React seperti itu. Jika function komponen tidak memerlukan import dari React, kita memerlukan komponen untuk menggunakan kelas komponen seperti itu. Ini sama saja, kita import text dan view. Selanjutnya, di sini ada kelas komponen, kelas Hello World Apps, dia extend komponen seperti itu. Di sini ada render, perbedaannya tadi di function tidak ada render, jadi dia langsung return seperti ini. Jadi ini kalau kita copy, ini sama saja dengan ini. Namun di return yang ini dibungkus oleh render pada kelas komponen dan di sini diimport komponen dari React. Seperti itu mungkin perbedaannya. Nah, jadi kamu dapat mencari sampel-sampel lainnya dari kelas komponen di dokumentasi ini. Teman-teman bisa saja langsung buka. Di sini ada developer notes. Jadi dikatakan Perl dari banyak development background. Jadi background level pemula atau level yang sudah advance. Kita dapat menggunakan experience dengan range dari teknologi ini. Dari web ke Android ke iOS dan lainnya. Kita dapat mencoba menulis eh, untuk developer dari semua background. Jadi kita bisa menulis code dari yang aktif ini untuk developer dari semua background seperti itu. Mau itu dari Android, iOS, dan juga web seperti itu. Ini ada formatting juga untuk menu pad or writing is blocked and use creative some Android Studio seperti itu ya. Untuk introduction juga teman-teman bisa baca nanti. Jadi inti dari introduction ini ada how to use the docs, prerequisite, interactive example, functional component and class component, developer notes, and formatting. Selanjutnya kita masuk ke konten yang kedua dari the basic, yaitu core component and native component. Di sini dikatakan React Native adalah sebuah framework yang open source untuk membuat sebuah aplikasi berbasis mobile pada Android dan iOS menggunakan React dan aplikasi dari platform native yang ke capabilities katanya. Nah, dengan menggunakan React Native, kita menggunakan JavaScript untuk mengakses platform API sebagai untuk mendeskripsikan appearance and behavior or your UI menggunakan React Component seperti itu ya. Next di sini dikatakan kita akan mempelajari dulu komponen kerja di React Native. Di sini kita lihat view and mobile development. Kita lihat dari gambar ini terdapat sebuah tampilan dari Android dan iOS di mana di dalam view grup ini dapat kita lihat ini adalah view. Di dalam view terdapat Emacs view dan UI Emacs view seperti itu. Ini dapat kita lihat perbedaan dari Android dan juga sisi iOS seperti itu. Tentunya kita lanjut ke native komponen. Nah, pada development Android, kita menuliskan view di Kotlin atau di Java. Kalau kita di pengembangan dari iOS, kita menggunakan Swift atau Objective-C. Tapi kita dengan menggunakan Reactive, kita dapat menulisnya di view menggunakan JavaScript, menggunakan React Component. Di pada runtime bersamaan mungkin ini maksudnya yang nanti membuat corresponding Android dan iOS view untuk komponen tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut pada
sesi core komponen. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat apa-apa saja core komponen pada React Native. Sini dikatakan React Native memiliki banyak core komponen yang selalu digunakan untuk dari core control hingga activate hingga mengaktifkan indikator. Kita dapat mencari semuanya di dokumentasi ini. Nah, ini merupakan React Native UI komponen. Kita lihat yang pertama adalah view, selanjutnya ada text, ada image, ada scroll view, dan text input. Nah, kalau di view Android kita menggunakan view group, text view, image view, scroll view, and edit text. Kalau di iOS kita menggunakan UI view. Hingga sini teman-teman juga bisa baca sendiri nanti ya. Selanjutnya pada section ini dia akan menggabungkan dari komponen-komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kita lihat bagaimana React itu bekerja. Sini dilihat bahwa terdapat import React dari React untuk menjalankan React. Sini ada juga di import komponen dari React Native, yaitu komponen view, komponen text, komponen image, komponen scroll view, dan komponen text input. Nah, di sini ada function komponen, yaitu function app, kemudian arrow, function arrow. Di dalam return terdapat komponen scroll view. Di dalam komponen scroll view terdapat ini text, some text, jadi ini some text. Di dalam view ini terdapat teks, yaitu some text, some more text, dan di dalam itu tersebut ada gambar yang diambil dari source URI ini. Baru dia memiliki style untuk mengatur style dari gambar tersebut. Selanjutnya di bawah view ini terdapat text input yang memiliki style hex 40, border color gray, dan border weight 1 dengan default value yaitu you can type in me, seperti itu. Sini kita bisa mengetik terusnya. Di sini terdapat default value, maka dari you can in me itu langsung ada seperti itu. Baik, kita lanjut. Karena tetapi katanya di sini dia komponen itu menggunakan API API struktur yang sama sebagai dia komponen. Jadi kita dapat memahami terlebih dahulu dia komponen API untuk memulainya. Pada sesi selanjutnya kita akan belajar interaction dari yang fundamental seperti itu. Jadi ini merupakan di ini area komponen. Dalam area komponen terdapat area nanti komponen, terdapat komunitas komponen, dan core komponen, dan juga your nanti komponen. Mari kita lanjut pada area fundamental. Nah, pada area fundamental ini dikatakan React Native itu jalan di React pastinya ya. Karena React Native itu diimport dari library ataupun pustaka React. Makanya kita selalu mengimport React di setiap code. Di sini dikatakan popular open source library for building user interface dengan JavaScript. Jadi bukan JavaScript untuk membuat the most React Native. Ya, itu membantu kita untuk mengerti dari pengembangan dari si React. Di seksi ini kita akan memulainya dengan mempelajari apa itu ini sebagai cover dari konsep React. Jadi React fundamental itu selain kita harus mengetahui JavaScript, kita nantinya akan mempelajari tentang komponen JSX, props, dan state. Untuk komponen ini tadi kita sudah pelajari. Untuk JSX ini merupakan uh, file type JavaScript untuk tampilan UI seperti itu. Ada hooks, props, dan states. Kita lanjut your first component. Jadi ini adalah komponen, kan dibahas pertama sini komponen, jadi di sini pertama dibahas your first component. The rest this interaction we use sample file yang first. Jadi ini merupakan function komponen dan cross komponen. Seperti yang sudah dijelaskan tadi,
kita wajib mengimport React untuk dalam project React. Dan di sini ada komponen teks dari React Native seperti itu. Jadi ini menggunakan function dengan arrow function nama return si teks dengan hello I am your text. Baru di dalamnya juga ada terdapat komponen. Di sini diimport React. Kenapa bilangnya menggunakan cross komponen? Harus diimport juga komponen seperti ini. Dan juga diimport juga teks, komponen teks dari React. Berbeda dengan functional komponen, di sini cross komponen dibuat dulu class get extend dari komponen. Jadi di dalam return ini dibungkus dengan render. Seperti itu perbedaannya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kamu menambahkan komponen ini untuk membuat kelas komponen sini. Maksudnya komponen kamu itu dimulai dari kita memanggil extend komponen seperti itu. Jadi kita buat kelasnya kelas apa? Misalnya kelas get tadi kita extend ke komponen agar menghasilkan kelas komponen seperti itu. Jadi kelas get extend komponen maka kelas komponen. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu kelas komponen ini memiliki render. Nanti dalam render akan dibungkus return. Sedangkan di functional komponen tidak memiliki render. Makanya di sini dijelaskan uh, bentar. Makanya di sini dijelaskan kelas komponen memiliki komponen render function. Maka di sini ada render baru return. Setelah itu and with function component you can export class komponen export. Jadi ini sama dengan functional komponen kita juga di akhirnya kita harus mengekspor kelas komponen seperti ini. Seperti itu. Sama juga mungkin di function komponen kita lihat ke bawah. Dia di sini ada import React, ada import komponen teks. Jadi di sini ini merupakan komponen fungsional, merupakan function get dengan ada function. Lalu di sini kita bisa membuat get sebagai komponen dari teks seperti ini, merender sebuah teks elemen. Selanjutnya kita dapat mengekspornya dengan buat export default get. Ini sama dengan juga cross komponen. Selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan JSX. React dan React Native menggunakan JSX. React dan React Native menggunakan JX merupakan sintaks untuk menuliskan elemen dari desain JavaScript. Nah, jadi di sini React Doc ini mempunyai guide untuk JSX, kita dapat mempelajarinya di sini. Tapi JSX itu adalah JavaScript, kita menggunakan variable inside terus mendeklarasi nama get seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan JSX. Ini import library sama teks ini function komponen. Di sini terdapat cons menu untuk menyimpan nama bertipe data string dengan value maru. Di sini akan kita panggil yaitu hello I am name-nya itu adalah mana, maka hello I am mana seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan contoh lainnya. Di sini kita menggunakan saja jika kita menggunakan TypeScript seperti ini, kita menggunakan JavaScript seperti ini. Baik, kita akan mempelajarinya sama salah satu. Ini adalah Java TypeScript. Di sini kita import ke React terlebih dahulu. Baru di sini ada komponen text dan React Native.
Lalu di sini ada sebuah variabel yang disimpan dalam cons, yaitu dengan variabelnya get full name. Di dalam get full name terdapat sebuah first name, dan second name, dan third name yang bertipe data string. Selanjutnya, di sini akan di return first name masih kosong, second name masih kosong, dan third name. Selanjutnya, sini ada function komponen get yang akan mereturn hello, I am get get full name si RAM, Tom, dan Tiger itu. Oke, kita buat ke JavaScript, lebih simple. Ini adalah import react, import text. Jadi ini adalah uh, function get full name. Di dalam baru function ini terdapat first name, second name, dan third name. Di return first name, second name, dan third name. Di function uh, get. Di dalamnya ada return untuk mengrender kalau am diambil dari variabel get full name dari RAM, DOM, dan trigger. Itu kita akan lakunya hello I am from DOM dan Tigers. Di sini ada juga custom komponen. Jadi kita dapat mengcustom komponen tersebut. Di sini kita menggunakan seperti ini. Contohnya di sini ada komponen text input dan view. Di dalam ini ada function namanya function cat. Terus di return ini ada komponen view. Dalam komponen view ada text hello IM titik ini. Selanjutnya ada text input. Di mana text input ini akan menerima input seperti ini dengan default value nih names ini seperti placeholder. Oke, baik, kita lanjut saja. Ini ada developer nodes. Ini Android, untuk ini web. Kita dapat lihat perbedaannya. Nah, jika di Android kita akan menggunakan linear layout, frame layout, dan relative layout seperti itu. Jadi kita dapat merender sebuah komponen multiple times. Jadi kita dapat merender banyak komponen dengan waktu yang bersamaan seperti itu. Multiple place juga seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita ini tinggal menggunakan cat. Jadi apabila teman-teman lihat di sini terdapat banyak sekali komponen cat yang dipanggil untuk menampilkan I am also cat seperti itu. Jadi terlebih dahulu di sini kita buat function cat, di dalamnya menyimpan sebuah teks dalam view yaitu I am also a cat. Baru untuk ini karena yang merupakan file function caf. Nah, kan di sini ada sebuah function komponen caf. Di sini terdapat view dan di dalamnya dipanggil welcome. Baru di sini dipanggil cat, di mana cat ini merupakan nilai dari function cat di atas dipanggil di function cafe seperti itu. Nah, apabila kita lihat di web, di sini kita menggunakan apabila kita familiar dengan web development, di sini kita menggunakan komponen seperti view, text, dan kita menggunakan seperti div dan juga task p pada sebuah development aplikasi web. Di sini sama saja kita buat dulu function komponen dengan function cat. Di dalamnya ada text I'm also cat dibungkus dengan view. Nanti di sini ada const cafe. Const cafe ini nantinya akan menampilkan view dan di dalamnya ada terdapat welcome dan juga akan menampilkan function cat yang dipanggil dari atas. Kita lanjut. Ini ada props. Jadi props itu adalah singkatan dari property seperti itu. Jadi kalau kita ingat
di sekolah itu ada dibilang properti sekolah. Properti sekolah itu apa aja? Ada bangku, meja, apa mungkin ada tangga, kursi, buku, itu semua properti dari sekolah. Jadi tidak hanya sekolah yang memiliki properti, pihak natif juga memiliki properti yang disebut dengan props seperti itu. Jadi props let you customize a component. Jadi dikatakan di sini untuk sampelnya kita dapat menggunakan patch escape dan different name for get to render. Kita akan cari saja langsung. Ini dikatakan multiple props. Sini diimport React-nya, terus sini diimport komponennya, yaitu text view dari React Native. Jadi terdapat const-cat atau function cat yang menyimpan props seperti itu. Jadi sini di return view yang akan menampilkan hello, I am props name di dalam function cat seperti itu. Jadi di function cat ini menyimpan props di dalam view yang dapat dipanggil di props.name. Lanjut, jadi di function cafe kita akan tinggal langsung memanggil name-nya itu apa? Manu, jelly, spot seperti itu. Jadi di cat ini ada ini function cat, dia telah menyimpan sebuah elemen view di elemen text dengan menyimpan name. Jadi ini misalnya kita buat ulang dulu ya biar lebih paham. Buat sini cons add semakan. Jadi tinggal kita bikin arrow function, function di dalam kita bikin props, ya kita bikin sini lagi namanya arrow function tersebut. Oke, sudah seperti ini. Ini merupakan function yang menampung props, function get yang menampung props. Sudah kita bikin return. Nah, di dalam return ini dia akan menampung sebuah view di dalam view ini dia akan menampung text dengan dibilang sih tadi I am misalnya saya custom hello saya props name ini. Jadi sini dikatakan dari sini sudah muncul dalam hello saya props saya name ini seperti itu. Jadi sangat cukup gampang ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke sini. Most of React Native komponen can customize with props. Di sini ada katanya ini sebentar saya perhatikan. Kita import dia, di sini ada komponen text, view, dan gambar. Di sini ada function get apps. Di dalam sini terdapat view yang menampung gambar dan juga teks gambar itu terdiri dari source ini dan juga stylenya ini seperti itu. Jadi gambar memiliki banyak different props include style seperti itu. Kita masuk di selanjutnya itu stats. Jika kita berpikir pada dari props sebagai argumen yang kita menggunakan. Jadi kalau kita berpikir di sini dikatakan dari sebuah props itu kan sebagai argumen. Kita juga bisa menggunakannya dalam mengkonfigur bagaimana komponen itu render. Jadi kita menggunakan stats komponen sebagai
personal data storage. Nah, jadi kalau yang saya pahami dari artinya ini, state ini digunakan sebagai penampungan data atau data storage. Jika data ini state ini dapat digunakan untuk menghandling data untuk mengubah perubahan overtime seperti itu. Jadi untuk membuat state akan memberikan kamu komponen memori. Langsung saja kita praktikkan agar lebih gampang. Masuk kita coba aja di functional component, function component. Kita dapat menambahkan state komponen dengan memanggil terlebih dahulu dari library useStateHooks. Baik, ini apabila ingin menggunakan states, kita harus import dulu useStates dari React. Selanjutnya di sini ada dikatakan import komponen button, text, dan field. Selanjutnya di sini ada function get, di mana di function ini sudah ada props untuk menampung props name nantinya. Oke. Nah, jadi di sini dibuat useTest. Hanya satu baris ini penggunaan useTest. Jadi ini adalah const is hungry, set is hungry, panggil useTest sama dengan true. Jadi kemudian di sini dipanggil return jika dibungkusi sama view. Di dalam view terdapat text. Jadi di sini dikatakan ayam props name, name itu dipanggil nanti adalah bootstrap seperti itu, bootstrap and ayam is hungry seperti itu. Nah, jika dia hungry, maka akan dimunculkan yaitu pour some milk please seperti itu. Nih, maka di sini ada sebuah button. Button ini akan mengambil dari state. Jadi jika diklik, jadi dia akan cek ini state hungry, false, disable, tidak hungry seperti itu. Makanya di sini title-nya kalau jika is hungry, ya jika pour milk. Jadi ketika di press disable, kita press, maka jadi dia tidak aktif, maka itu tidak is hungry ataupun thank you. Kalau di press thank you seperti itu. Sama dengan di bawah juga seperti itu, ada kayaknya spot, jadi dia nanti thank you juga. Oke, seperti itu, sangat simpelnya teman-teman. Kita coba juga ya dari komponen atau kita next saja, tapi sepertinya sama saja. Hanya perbedaannya kita harus import dulu komponen untuk mendefinisikan kelasnya juga sangat berbeda. Jadi kalau kita buat dulu kelas get extend komponen, sih ada state-nya juga sangat berbeda. State-nya sini ada state sama dengan isangre, terus yang state menyimpan isangre. Jadi sini state-nya tidak perlu diimport ya, seperti yang kita gunakan sebelumnya. Saya tidak familiar dengan ini, tapi saya sangat sarankan menggunakan function kembali saja. Oke, kita coba dulu ya. Kita cari. Jadi cara di perbedaannya di sini, kalau di kelas komponen, useState tidak diimport, dan juga untuk menginisiasikan sebuah kelas komponen, kita terlebih dahulu mendefinisikan kelas seperti kelas apa, dan kita extend di komponen. Untuk pemanggilan state-nya juga berbeda. Sini state sama dengan isangre sama dengan true. Berbeda dengan di fungsional. Di function dia itu seperti ini. Itu terlihat lebih simpel ini ya. Baru terdapat juga return yang dibungkusi dari dengan render, ini sama saja, tapi bedanya ini dibungkusi sama render. Nah ini juga ayam dispose name beda ya. Teman-teman tidak mempelajarinya sendiri.
Kira-kira seperti itu untuk React fundamental, yaitu tentang membahas first component, JSX component, custom component, props, dan state. Sudah kita masuk pada handling text input. Nah, pada handling text input ini merupakan core dari komponen. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, terdapat komponen core, fundamental React itu kita masuk ke handling inputs. Oke, sebentar saya baca sebentar. Oke, ini ada menggunakan stage ya. Baru di sini ada komponen text, text input view. Lalu di sini ada function pinjat translator. Ini inisiasikan si stage. Baru di sini ada return. Di dalam return ada view. Di dalam view ada style, ini style view-nya. Padding 10. Di dalam ada text input. Text input ini nantinya akan membuat sebuah ini new text ini. Oke. New text ini merupakan set text dan yang diambil dari stage ini. Defaultnya adalah text seperti itu. Ini merupakan teks yang akan diimport di sini. Seperti itu ya. Ini hanya style saja. Lanjut pada using scroll view. Using scroll view. Scroll view itu namanya saja sudah scroll, jadi kita scroll sebuah apps tersebut nih seperti ini. Jadi penggunaan scroll view kita tinggal mengimport saja scroll view dari sini. Nah, untuk scroll view ini disetting horizontal. Sini ada logo, ini logonya nanti diimport. Lalu sini ada cons, function, apps, ada scroll view. Jadi apabila kita ini menggunakan view saja, ini harusnya tidak bisa ya. Kita buat view. Nah, itu jadi view, view, view. Jadi dia tidak peraturan dan tidak bagus seperti itu. Kira-kira. Oke, kita next saja. Ini using list view. Jadi ini untuk membuat list dari view kita dapat menggunakan flat list. Seperti itu. Ini flat list basic. Di sini ada view. Jadi ini ada stylenya. Flat list akan menyimpan data. Gitu. Lanjut ke troubleshoot. Nah, jika teman-teman yang mempelajari ini di troubleshoot yang digunakan, apabila teman-teman dapat kendala di project kreatifnya nanti, teman-teman dapat baca sendiri nantinya. Ini adalah platform specific code. Apabila teman-teman ingin mengetahui apa modul-modulnya, tinggal menjalankan ini. Nah, untuk mendeteksi Android, versi Android kita, deteksi iOS version, dan spesifik ekstensi lainnya, seperti itu. Dan more resource. Nah, kita sudah selesai mempelajari the basic, sesimpel itu. Dan apabila teman-teman kurang paham dan teman-teman ingin mempelajarinya lebih langsung, silakan mengunjungi dokumentasi dari React Native tersebut di sini. Nanti video selanjutnya kita akan masuk pada permainan setup. Baik, sekian dari video saya tentang intro the basic dari React Native, video yang kedua pada sesi React Native. Terima kasih.